Bab NK 961, mengaku sendiri ya. Ini cabai, hanya cabai liar. Sop Hong memetik dari semak, membelah dengan tangan, terlihat daging merah ungu dengan aroma tajam. Kali ini hotpot pedas terjamin. Mata Liu Ye Meng berbinar. Ya, rasanya lebih enak. Sop Hong menanti, dia suka pedas. Berhenti bicara, kita panen semua. Dia ambil karung, memetik dengan kedua tangan. Kamu dulu, aku lihat sekitar. Dia berkata. Baik, tapi jangan jauh. Dia cemas. Aku tahu, panggil saja. Dia angguk, tinggalkan kapak, bawa busur. Di mana ada cabai, pasti ada lagi, buru menyebar benih. Krek. Dia senyum, periksa, lega, cukup untuk 2 bulan. Lihat lebih jauh. Dia menoleh, masih lihat dia rajin. Dia jalan, 5 menit berhenti lagi. Rempah hotpot lengkap. Dia tertawa, lihat pohon lada Sichuan, kunci rasa mati rasa. Dia patahkan seikat merah, tiap biji sebesar kacang. Nanti ku tinggal petik. Dia ingat dia sendirian, cepat kembali. Bagaimana, ada lagi? Dia baru selesai semak terakhir, sadar. Dia angguk. Ya, 2 semak lagi penuh. Dan lada Sichuan juga, hotpot hari ini pasti. Dia keluarkan seikat. Bagus, di mana? Dia riang. Di depan. Dia bawa karung, pimpin kedua semak. Kamu ambil yang itu. Dia bagi tugas. Baik. Dia terima, jari gesit, cabai masuk karung. Hari ini benar hari indah. Dia bersenandung, tangan tetap. 10 menit semak habis, karung setengah penuh. Mana lada? Dia tanya tak sabar. Sini. Dia berkata santai, bawa karung. Dia lihat pohon, gembira, jinjit memetik. Tidak habis dimakan, kecuali jadi hidangan utama. Dia tertawa, bayangkan meja penuh. Dia tanya. Apa beda lada Sichuan, Ma, Deng? Beda tapi berhubungan. Dia jelaskan. Sichuan terbagi merah hijau, Ma dan Deng hijau, Deng cabang. Ma lebih berkualitas. Botani, Sichuan dan Deng beda spesies, satu semak, satu pohon kecil. Juga beda rasa mati dan warna. Deng lebih harum, tidak pahit seperti Sichuan hijau. Deng hijau matang jadi kuning hijau, Sichuan jadi merah. Ma lebih kuat, rasa mati lama. Jelas? Dia senyum. Kira. Dia senyum kaku, kepala penuh nama. Lada hitam beda, itu merambat, Sichuan semak. Dia lanjut, tangan tetap. Beda nama, asal, kebiasaan, bentuk, rasa. Lada hitam ada putih dan hitam kering jadi bubuk. Di tribun, penonton komentar. Hebat, ensiklopedia hidup. Dengar dia banyak belajar. Mungkin Karang cuma bilang. Tidak, aku profesor biologi, benar. Profesor? Mengaku sendiri? Dia tersenyum, tanpa sistem tak tahu banyak. Cukup ini? Dia lihat karung penuh. Ya, lebih dari cukup. Dia berkata, rempah banyak. Lalu pulang? Dia tanya. Ya, sudah sore, pulang. Dia ikat karung, pikul di bahu. Ayo. Dia angkat busur dan kapak, senyum, pimpin jalan. Bab 962, kotoran dan urin sebagai obat. Di dalam kabin kayu, Lamlo mengusap pelipis lalu membuka mata. Uhuk-uhuk. Dia batu kecil, menoleh, dan tidak melihat siapapun. Kemana semua orang? Dia heran, bangkit dari ranjang. Dia mengenakan sepatu, berjalan ke jendela, menatap ke sungai kecil, terdengar suara riang. Kathu, ekor Mau Chao juga harus dicuci, terutama dekat pantat, itu paling kotor. Van Han menggulung celana, berdiri di air.
Dia memegang Tui Hoa, sementara Han Hungok membantu dengan sabun. Di sisi lain, Liu Yetu dan Han Tan Ngok mencuci Mao Chao, tubuhnya basah, penuh busa. Mengerti. Jawab Liu Yetu sambil menggosok, Han Tan Ngok menahan hewan. Rusa kecil dan Ninha juga dijaga oleh Bintang. Sangat kotor. Liu Yetu mengernyit. Dia angkat ekor Mao Chao dan berkata, pasti diare, ekor penuh kotoran. Bilang kotoran dan urin, terdengar lebih sopan. Ngotin Nguye terkekeh. Bagaimanapun dia makan sayur, tidak terlalu buruk. Liu Yetu menghela napas, menggunakan jerami basah untuk menggosok hati-hati. Sebenarnya, pengobatan kuno memakai kotoran dan urin. Fan Han ikut tertawa. Benarkah? Seru kakak beradik Han. Sekarang tidak. Bibir Liu Yetu menegang. Kenapa? Tanya polos Han Hungok. Siapa tahu, mungkin pola makan dulu membuat efektif, sekarang tidak. Jawabnya dingin. Online, penonton mengirim komentar. Wah, sungguhan? Ya, zaman dulu memang dipakai kotoran dan urin. Jadi menyuruh orang makan kotoran bukan hanya hinaan, mungkin menyelamatkan. Sial, aku baru memanggang ubi panas. Uhuk, sudahlah. Fan Han batuk mengganti topik. Hahaha. Tawa memenuhi kabin, Lam Lo tertawa di jendela. Fan Han senang. Ah, Kak Kerbau bangun, bagaimana rasanya? Lebih baik, tidak pusing lagi. Jawab Lam Lo. Jadi kotoran juga menyembuhkan? Bisik Han Hungok. Semua tertawa. Kak Kerbau hampir jatuh, buru-buru menggeleng. Hungok, jangan omong kosong. Han Tan Ngok tertawa. Tidak apa-apa. Lam Lo melambaikan tangan lalu bertanya, Sopong di mana? Belum pulang? Belum, mungkin sebentar lagi. Jawab Fan Han pelan. Perlu aku bantu? Tanya Lam Lo. Tidak, istirahatlah. Kata Fan Han lembut. Baiklah. Lam Lo menghela napas, duduk di jendela, memperhatikan. Setelah lebih setengah jam, mereka mengeringkan hewan lalu membiarkannya di halaman. Memandikan hewan tidak mudah. Gumam Ngotin Nguyat. Aku bukan peri, bisa tanganku tetap kering? Dia melotot, hati-hatiku tampar. Besok berita utama, Bintang aniaya asisten sakit. Lam Lo bercanda. Tidak akan keluar. Ngotin Nguyat tersenyum. Benar. Lam Lo mengangkat bahu. Mungkin ada penemuan baru. Liu Yetu menenangkan. Ya, hanya belum ada herbal, dengan kekuatan Sopong tidak khawatir. Ngotin Nguyat bercanda. Tidak apa, aku terbiasa. Jawab Fan Han malu. Mereka pulang. Kata Lam Lo tiba-tiba, melihat dua sosok, itu Sopong dan Liu Yemong. Benarkah? Mata Fan Han bersinar, dia berlari membuka gerbang. Kreek. Dia mendorong gerbang lalu keluar. Ngotin Nguyat dan Lam Lo saling pandang. Wanita, mulut dan hati tak sama. Tak lama, Sopong dan Liu Yemong muncul. Kami pulang. Seru Liu Yemong. Tidak terluka kan? Tanya Liu Yetu. Menunggu lama? Sopong menurunkan karung, mengusap kepala gadis. Tidak, langsung melihatmu. Senyum Fan Han, memeriksa, lega. Aku baik, tidak terluka, tidak bahaya. Sopong berputar. Bagus, ayo masuk. Fan Han hendak membantu. Biar aku, masih berat. Senyum Sopong, mengangkat karung. Kreek. Fan Han menutup gerbang, bertanya penasaran, Sopong, apakah karung itu penuh herbal? Tidak, coba tebak. Jawab cepat Liu Yemong. Bab 963, Renyah Pedas. Biar aku tebak, rambut akan rontok. Fan Han membentak. Cabai dan lada Sichuan. Espong tertawa. Liu Yemeng manyun dan mengomel. Espong, kamu tidak seru. Ah.
Aku benar-benar memikirkan cabai dan lada itu? Mata Van Han berbinar, wajah penuh sukacita. Ya, tepat sekali, cabai dan lada yang kau pikirkan. Espong tidak tahan tertawa. Hah? Liu Yemng bergumam pelan, rahasia apa yang mereka sembunyikan? Benar-benar menemukan lada Sichuan? Rombongan Ngotin Nguit bergegas. Ya, akhirnya, setelah lama merindukannya. Van Han membuka karung, menunjukkan cabai merah dan lada. Hihi, malam ini kita makan hotpot. Liu Yemng tersenyum. Tidak masalah, aku akan masak kaldu dasar sekarang. Van Han berkata ceria, lalu membawa karung ke sungai. Aku bantu. NHNGC segera maju. Cabai sebanyak itu, apa tidak akan busuk? Tanya Ngotin Nguit. Tidak, bisa dijemur jadi cabai kering, tahan lebih dari setengah tahun. Kata Espong sambil tersenyum. Bagus, cukup sampai kompetisi berakhir. Ngotin Nguit menghela napas lega. Mengerti. Ia manyun, tapi hatinya sudah menanti hotpot malam ini. Bagaimana perasaanmu? Tanya Espong pada Lamel, jauh lebih baik, aku merasa lebih segar. Lamel tersenyum. Espong mengangguk, bagus, tapi malam ini tetap harus makan ringan. Ah, maksudmu apa? Lamel terkejut. Ngotin Nguit menyeringai, hihi, artinya tidak ada hotpot untukmu. Lamel mengeluh, tidak mungkin, kan? Sedikit saja juga tidak boleh. Ia bertanya memelas. Yah, sebenarnya tidak dilarang, aku bukan dokter. Espong mengangkat bahu, ia hanya tahu merebus ramuan. Sebenarnya aku hampir sembuh, hanya sedikit lemah, mungkin berkeringat karena hotpot bisa membuatku cepat pulih. Lamel manyun, menatap penuh harap. Baiklah. Espong tertawa pahit, ini namanya menyembuhkan dengan racun. Sudah hampir sembuh? Ngotin Nguit menyipi curiga. Terlalu cepat setelah obat pagi tadi. Kenapa? Kamu tidak ingin aku cepat sembuh? Lamel menatapnya kesal. Bukan begitu, aku hanya curiga kamu mencari alasan untuk makan hotpot. Kata Ngotin Nguit sambil menyeringai. Bukan begitu. Lamel mengalihkan pandangan, aku lihat apakah mereka butuh bantuan. Lalu ia pergi. Apa ini tidak apa-apa? Tanya Ngotin Nguit, kesal. Tidak apa, tidak akan mati. Kata Espong tenang. Itu tidak terdengar seperti penghiburan. Ia mengernyit. Itu penghiburan. Ia tertawa keras dan naik. Si kasar membeku, lalu diseret ke sungai, wajah penuh putus asa. Serahkan ini pada kalian, aku akan merebus kaldu. Van Han mencuci cabai dan lada. Baik, serahkan pada kami. Kata NHNGC patuh. Ya, cuci dan tusuk cabai dengan benang, lalu jemur di tangga. Van Han berpesan. Mengerti. Jawab mereka. Lalu ia naik membawa keranjang, meninggalkan mereka sibuk di sungai. Di dalam rumah kayu, Espong meletakkan mangkuk. Setelah minum 3 cangkir teh mint, tubuhnya terasa ringan. Masih ada es, mau kubuatkan es krim? Tanya Van Han lembut. Tidak perlu, aku sudah kenyang air. Espong menepuk perut sambil tertawa. Mau aku bantu? Ia bertanya. Tidak, aku bisa. Jawabnya. Makan kelinci malam ini? Tangannya berhenti, ia menatapnya. Makan? Ia bertanya lagi. Makan. Ia mengangguk. Baik, aku akan bunuh satu. Ia berdiri. Pilih yang gemuk. Ia mengingatkan. Baik. Ia tersenyum, makin menanti hotpot. Satu cukup? Ia bertanya. Kalau begitu 2. Suaranya terdengar dari luar. 2 sudah cukup, saatnya mereka berkorban. Ia bergumam sambil tetap memotong cabai merah untuk ditumis dengan lada, jahe, dan bumbu untuk kaldu. Ia pergi ke kandang kelinci, matanya menyapu, menyingkirkan betina hamil dan anak kecil,
memilih yang kuat. Krek! Ia memutar tangan, mematahkan dua leher kelinci, menghindari penderitaan. Para penonton bergidik. Aduh, leherku sakit. Seperti mematahkan jagung. Renyah. Bab 964, tingkat 5 kepedasan. Sop Hong, mau makan kelinci? Liu Ye mau memperhatikan sosok Sop Hong. Ya. Sop Hong memegang telinga kelinci yang masih bergoyang, jelas membedakan kepala dan tubuh yang sudah terpotong. Kelinci imut begini, pasti enak. Liu Ye Mong mengambil belokan terakhir. Haha. Sop Hong tersenyum, aroma harum tak terelakkan. Biar aku bantu. Liu Ye Mong meletakkan cabai, lebih suka menguliti dan membuang tulang. Baik, satu per orang. Sop Hong memisahkan seekor kelinci. Lalu mereka duduk di tepi sungai, mahir menguliti dan membuang tulang. Akhirnya selesai. Han Hungok menghela napas, menggantung untayan cabai terakhir di loteng. Cabai ini hanya bisa dikeringkan besok. Ngotin Nguyet melihat yang masih basah, matahari sudah terbenam. Semua, cepatlah, makan malam siap. Fan Han memanggil dari jendela. Baik. Para gadis menjawab, mulut berliur karena aroma pedas. Hotpot pedas, aku datang. Liu Ye mau membawa daging kelinci ke atas. Hati-hati. Sop Hong tersenyum pahit, semua lapar. Klak-klak. Di kabin, Fan Han menata mangkuk dan sumpit, panci besar di meja kayu, di bawah tungku keramik dengan kayu bakar. Dalam panci mendidih kuah merah dengan biji lada bergelembung. Klak. Ngotin Nguyet dan lainnya menelan ludah, menarik kursi untuk duduk. Harumnya, aku hampir tak tahan. Liu Ye Mong meletakkan daging iris, mata menatap meja penuh. Selain kelinci segar, ada daging asin, kambing, babi, makanan laut, rumput laut, talas, dan sayuran liar. Ah, susah payah Xiao Han menyiapkan meja besar ini sendirian. Ngotin Nguyet kagum. Ya, sangat susah. Han Tan Ngok mengangguk. Tidak, kalian juga sibuk, semua repot. Fan Han tersenyum. Batuk, duduk dan makan. Sop Hong berdeham. Sungguh, Sop Hong kamu lajang. Ngotin Nguyet berkata marah. Sop Hong tersenyum tak berdaya. Ini mangkuk bumbu, bisa campur sendiri. Fan Han membawa mangkuk dengan jahe liar, mustard liar, mint. Saus wijen lebih baik, wajib untuk hotpot. Ngotin Nguyet menghela napas. Mahjong? Bukankah kita punya? Han Hungok berkedip bingung. Bodoh, bukan mahjong, dia maksud saus wijen. Liu Ye mau menjelaskan. Oh begitu, kupikir makan hotpot sambil main mahjong. Han Hungok memerah malu. Cepat makan, coba rasanya pedas. Fan Han mendesak. Klak-klak. Kuah mendidih, irisan tipis kelinci cepat matang. Irisan setipis ini, pasti kerjaan Sop Hong. Ngotin Nguyet bertanya. Ya, keterampilan pisaumu tidak begitu bagus. Liu Ye mau mengakui. Lebih tipis matang lebih cepat. Liu Ye Tu berbisik. Baik, coba dulu. Sop Hong menyajikan daging ke mangkuknya. Liu Ye mau mencicipi, ragu namun gembira. Dia celupkan saus, meniup pelan, lalu makan. Batuk. Fan Han tersedak, bersemangat karena pedas. Bagaimana? Terlalu pedas? Sop Hong memberi air mint. Sangat pedas, tapi enak. Fan Han minum, menghela napas. Menyegarkan. Biar aku coba. Liu Ye Mong tak sabar. Aku tidak sopan lagi. Han Tan Ngok juga mencicipi, memeriksa kematangan. Pasti sudah matang. Liu Ye Mong bergumam, makan. Sangat enak, dengan rempah dan minyak wijen akan sempurna. Ngotin Nguyet berkomentar. Huhu. Terlalu pedas? Han Tan Ngok bertanya. Ya, sangat pedas, tapi enak. Han Hungok meletakkan mangkuk, wajah memerah.
Semua bisa makan pedas? So Pong terkejut. Dia lebih suka menambah daging ke panci. Aku juga bisa. Ngotin Nguyet dan saudari Liu menjawab. Aku juga lumayan. Han Tan Ngo berbisik, tidak tahan pedas tapi tergoda. Tidak terlalu pedas. T6 Din menambahkan tenang. Jangan bandingkan dengan Enam Din, dia jago makan pedas. Ngotin Nguyet berkata. Aku sudah lihat. So Pong menghela napas, yang lain berkeringat, hanya T6 Din tetap tenang. Aku juga bisa, tapi tidak sekuat Enam Din. Fan Han berbisik. Bab 965, Perasaan Sakit. Hei, apakah makan terlalu banyak makanan pedas bisa buruk bagi kulit? Han Ngo tiba-tiba bertanya. Dia meletakkan sumpit, menyentuh bekas luka di wajahnya, ekspresinya muram. Secara moderat, sedikit cabai baik untuk kulit. So Pong berkata lembut. Cabai dapat meningkatkan sirkulasi darah, mempercepat keringat dan sekresi hormon, membantu tubuh mengeluarkan racun dan memperbaiki kulit. Selain itu, cabai kaya vitamin C, yang dapat menekan melanin dan mencerahkan kulit. Protein yang dikombinasikan dengan vitamin C dapat memberi elastisitas, membuat kulit kencang dan bercahaya. Benarkah? Mata indah Han Ngo bersinar. Tidak hanya dia, yang lain juga bersemangat, pertama kali tahu cabai punya banyak manfaat. Jangan terlalu senang, aku bilang secukupnya, makan terlalu banyak apapun berbahaya. So Pong melambaikan tangan, melanjutkan, makan terlalu banyak cabai menyebabkan peradangan dan jerawat, sebaliknya malah buruk. Baiklah, jadi lebih baik jangan makan terlalu banyak. Han Ngo mengatupkan bibir, menatap hotpot pedas tapi sulit menahan diri. Terima kasih, So Pong. Dia menghela napas lega, cepat memasukkan daging kelinci ke dalam kuah pedas. Segar sekali, andai ada soda dingin. Liu Yemong terengah, tidak tahu karena panas atau pedas. Tidak ada soda, tapi teh buah dingin mudah. Fan Han tersenyum lembut. Lain kali saja, bukan sekarang. Liu Yemong melambaikan tangan. Fan Han, bagaimana kau membuat sup pedas ini? Pedas dan mati rasa, rasanya luar biasa. Han Tan Ngo bertanya penasaran. Sangat sederhana, lain kali kuajari. Fan Han tersenyum lebar, senang dipuji. Benar, rasa pedas ini enak sekali. Liu Ye meminum air mint dan memuji. So Pong tersenyum, bertanya, kalian pikir pedas itu rasa? Tentu tidak, pedas itu perasaan sakit. Dia meluruskan. Tidak sama dengan asam, manis, pahit, asin. Pedas hanyalah sensasi panas dan sakit, seperti luka bakar, biasanya terkait jahe, bawang putih, dan cabai. Ah, jadi mulut kita sakit karena terluka? Fan Han cepat mengerti. Tidak benar-benar terluka, hanya terstimulasi. So Pong meluruskan. Baiklah, tidak masalah. Ngotin Nguyet berkata santai, masih mengambil daging. Klotak-klotak. Hotpot tetap mendidih, sementara daging di meja cepat berkurang. Aku coba cara baru. Liu Ye mau mengambil daun liar besar. Teada. Dia berkata bangga, ini disebut bungkus daging, belum pernah coba? Bibir So Pong berkedut, lalu tersenyum, aku lebih suka selada, dengan mentimun dan bawang putih, rasanya lebih enak. Ah, kau pernah coba? Liu Yemong kaget. Fan Han yang buat. So Pong tersenyum. Sejak tinggal bersamanya, dia sering makan resep aneh, sederhana tapi enak. Baiklah, aku tidak banyak pilihan, tapi ini juga enak. Liu Yemong berkata polos, membungkus daging dengan daun dan memasukkannya ke mulut. Mulutnya penuh, tak ada yang mengerti. Klotak-klotak. Rasanya lumayan, kalian harus coba. Setelah menelan, dia bicara jelas. Aku tidak makan lagi, sudah kenyang. Ngotin Nguyet meletakkan sumpit, perutnya bulat. Aku juga kenyang. Saudarin Han meletakkan sumpit, nafsu makan mereka normal, setengah jam cukup. T6 Din juga meletakkan sumpit, menyeruput teh mint. Oh, kalian semua sudah kenyang?
Tidak makan lagi? Van Han menggembungkan pipi, masih makan sambil tersenyum pada Sop Hong. Makanlah lebih banyak, nafsu makanmu lebih kuat. Sop Hong menambahkan daging kelinci untuknya, memperkirakan dia baru 70% kenyang. Dia menelan, tapi dia sudah menambah lagi. Gadis lain saling pandang, semua iri. Setelah lebih dari 10 menit, Sop Hong dan Van Han juga berhenti, daging dan sayuran habis, hanya piring kosong tersisa. Saatnya bekerja. Saudarin Han dan Liu Yetu berdiri, membagi tugas bersih. Apakah kita buang kaldunya? Han En Hangok bertanya, hotpot sekarang sepertiga penuh. Ya, buang saja, sudah terlalu lama dimasak, lain kali buat baru. Van Han berkata lembut. Liu Yetu membawa mangkuk ke bawah, sementara Han Tan Ngok membersihkan meja. Bibirku pasti merah sekarang. Ngotin Nguyat mengatupkan bibir. Sedikit. T6 Din menjawab pelan. Setelah menatap lama, dia menambahkan, merah sekali. Sop Hong tersenyum canggung, berdiri menyiapkan obat. Bab 966, dijual? Sop Hong masuk rak kayu, dengan ingatan mencari ramuan. Dia membaginya 2 bagian, satu untuk mengobati Lamlo yang belum terbiasa iklim, satu lagi untuk ramuan khusus. Butuh bantuan? Van Han bertanya. Ya, cuci ramuan ini. Sop Hong mengangguk. Baik. Van Han membawa ramuan. Aku juga membantu. Lamlo malu, merasa bersalah sakit tapi orang lain bekerja. Tidak apa, istirahat saja. Sop Hong menasihati lalu mengambil ramuan lain. Duduk, jangan berdiri bodoh begitu. Ngotin Nguyat memanggil. Lamlo duduk, bergumam, kau terlalu santai. Ngotin Nguyat menyentuh dahinya. Lamlo menggigit bibir, tidak punya banyak untuk membalas. Tidak apa, mereka baik, tidak peduli. Ngotin Nguyat menghibur. Baiklah. Ngotin Nguyat mengangkat tangan, ingin membantu tapi hanya bisa bernyanyi atau menyemangati. Segera, Van Han dan Sop Hong kembali dengan ramuan bersih, merebus air untuk obat. 2 kendi tanah liat di kompor, Sop Hong mengikuti resep dalam pikirannya dan menambahkan ramuan. Hotpot pedas enak tapi berminyak, cuci piring susah. Han Hungok berbisik. Lain kali rendam air panas, lebih mudah. Liu Yetu menjawab lembut. Kerja keras. Ngotin Nguyat tersenyum. Tidak sulit. Han Hungok memerah, duduk. Minum teh panas. Ngotin Nguyat menuangkan teh. Pengalaman bagus. Han Tan Ngok menghela. Pengalaman apa? Ngotin Nguyat bertanya. Bintang besar menuang teh. Liu Yemong menggoda. Ngotin Nguyat melirik, aku bukan bintang, sama seperti kalian. Han Hungok tertawa, teh ini lebih enak. Hungok, kau rusak, jauh Yemong. Ngotin Nguyat pura-pura. Kenapa bilang aku buruk? Liu Yemong manyun. Penilaian tepat. Liu Yetu mengangguk. Saudari sejati. Liu Yemong berakting. Terlihat di wajahmu. Liu Yetu tersenyum. Yemong, kau bisa main drama, pasti menonjol. Ngotin Nguyat berkata. Tidak mau. Liu Yemong menolak. Kenapa? Ngotin Nguyat bertanya. Karena aku ingin ikut Sop Hong cari uang, melewatkan kesempatan itu bodoh. Liu Yemong berkata. Sop Hong berhenti, tersenyum. Aktris juga dapat uang. Ngotin Nguyat berkedip. Tapi susah, jual tampang, aturan tersembunyi, aku tak tahan. Liu Yemong menghela. Bukankah benar? Dia bertanya. Lupakan, aku diam. Ngotin Nguyat menutup mulut. Setiap kerja ada sisi gelap, itulah masyarakat. Liu Yetu menghela. Kalian belum masuk masyarakat. Ngotin Nguyat berkata. Meski belum, melihat dan mendengar cukup. Kakak beradik itu mengingat anak kaya di sekolah. Baik, cukup. Ngotin Nguyat diam. Main mahjong?
Fan Han bertanya. Ya? Liu Yemong semangat, menyiapkan ubin. Fan Han bertanya. Sop Hong, sudah selesai? Kalian main, aku jaga api. Sop Hong duduk, 8 gadis cukup 2 meja. Terima kasih. Fan Han menjawab. Sop Hong tersenyum, tambah kayu bakar, memeriksa lagi. Waktu berlalu, Mahjong lanjut, gadis-gadis makin semangat. Klek-klek. Harusnya sudah. Dia bergumam, mengangkat kendi. Itu ramuan, tak perlu lama masak. Obat iklim harus menyusut jadi semangkuk. Dia menuang ke 8 mangkuk kecil. Lumayan. Dia meniup, menyesap. Sudah selesai main? Minum obat dulu. Dia memanggil. Tunggu, baru mulai. Fan Han menjawab tanpa menoleh. Sop Hong mengangkat bahu, memberi tiap gadis mangkuk, mangkuknya diberikan ke termuda. Pahit? Fan Han bertanya menatap cairan hijau. Lakukan saja. Fan Han menarik napas, menutup mata, meneguk. Seperti sup kacang hijau. Lam Lo bergumam. Bab 967, Dr. So? Rasanya cukup enak, tidak pahit. Fan Han meletakkan mangkuk porselen dan tersenyum. Klop klop klop. Bahkan agak manis. Suara Han Ruyu lembut, dia menuangkan sedikit air ke dalam mangkuk, mengaduknya, lalu meminumnya. Wu Qingyu selesai minum rebusan Lin Luo dan bertanya, Kak Niu, nanti masih harus minum obat lain? 2 rebusan diminum bersamaan tidak apa-apa? Tidak, ramuan itu tidak bertentangan. Sop Hong menjelaskan. Baguslah. Wu Qingyu menghela napas lega. Lumayan, sekarang kamu peduli padaku. Lin Luo menggoda. Aku hanya tidak mau rekrut asisten baru lagi. Wu Qingyu manyun. Ya, baiklah. Lin Luo jelas sedang senang, bahkan keberuntungannya main ubin membaik. Setelah putaran ini, ayo cuci muka, sudah malam. Sop Hong membereskan mangkuk. Oke. Para gadis menjawab. Tapi mereka tetap main beberapa putaran lagi. Lalu Sop Hong mengingatkan Kak Niu, Lin Luo, hari ini jangan mandi, tunggu badan lebih baik dulu. Baik, Dr. So. Lin Luo menggoda. Liu Yimeng merapikan ubin, mengejek, memang benar, sekarang Sop Hong mirip dokter. Jauh sekali. Sop Hong tertawa, dokter sungguhan harus bisa bedah dan jahit, dia hanya tahu rebusan. Anak nakal. Sop Hong memarahi sambil tersenyum. Haha, aku mandi dulu. Fan Han tertawa manis dan turun membawa pakaian. Waktu berlalu, bulan dan bintang di luar, satu malam damai, lalu malam kedua dan ketiga. Pagi keempat, matahari cerah. Sop Hong bangun duluan, melihat gadis yang tidur, mencium keningnya, lalu berpakaian rapi dan turun dari ranjang. Sesaat kemudian, layar virtual muncul, menampilkan angka 27 bersinar. Aku masih mau makan. Liu Yimeng berguling, setengah tubuh di atas kakaknya. Sop Hong tersenyum dan memulai rutinitas, cuci muka, menyalakan api, menyiapkan sarapan. Lebih 2 jam kemudian, setelah makan kenyang, para gadis bosan lagi. Harus cari sesuatu untuk dilakukan. Liu Yimeng menghela napas, memainkan mangkuk di meja kayu. Mau lakukan apa? Han Ruyu mengatupkan bibir. Beberapa hari ini selain latihan pagi, mereka hanya main ubin dan berenang. Aku juga tidak tahu. Liu Yimeng menghela napas, menatap Sop Hong. Bukankah enak hidup santai setiap hari begini? Wu Qingyu menggigit kuku, tanpa pemotong tak bisa merapikan. Kemarin ada yang bilang rindu panggung, kan? Lin Luo tersenyum, kita tahu siapa. Ji Weiting berkata serius, kamu bisa pulang dulu. Awalnya Wu Qingyu hanya ikut belajar bela diri, jadi tak harus tinggal selamanya. Aku tidak pulang, laguku yang baru belum selesai, pulang pun tidak ada yang bisa kulakukan. Wu Qingyu manja. Lin Luo melirik, berpikir perusahaannya pasti pusing. Lagu baru belum selesai? Fan Han bertanya pelan.
Ya, liriknya sudah, tapi melodinya masih perlu diperbaiki, bikin pusing. Wu Qingyu mengeluh. Demi fansmu, bertahanlah sedikit lagi. Lin Luo berkata sopan, tersenyum ke drone. Mata Liu Yimeng berkilat, menyarankan, kenapa tidak keluar sebentar? Mungkin dapat inspirasi, bisa tulis beberapa lagu lagi. Jelas kamu cuma mau main. Liu Yiju membongkar adiknya. Bukan? Liu Yimeng manyun, mata melirik. Kamu bicara bagus, tapi sekitar sini sudah dijelajahi. Mau kemana lagi? Wu Qingyu mengatupkan bibir. Ke pantai? Han Ruyu bicara pelan. Terlalu panas, dan sudah sering ke sana. Wu Qingyu menggeleng, kulitnya sudah lebih gelap, di kota butuh waktu lama untuk pulih. Ya sudah. Han Ruyu diam. Andai saja kompetisi cepat selesai. Fan Han bergumam. Liu Yiju mengangguk, benar. Masih ada sekitar 2 bulan, 62 hari, kan? Liu Yimeng miringkan kepala. Ya, 62 hari. Lin Luo membenarkan. Sudah dekat, hanya 2 bulan. Liu Yiju berbisik. Semoga tidak ada masalah. Fan Han berbisik, juga semoga peserta lain tersingkir. Dia berhenti, lalu berbisik lagi. Katakan begitu tidak terdengar buruk? Haha, tidak apa-apa, ini kompetisi. Sop Hong tertawa, membelai kepala gadis itu. Masuk akal. Fan Han menghela napas. Kalau begitu bagus, mari kita buru mereka, Pulau Xuanyu akan jadi milik kita. Liu Yimeng pura-pura jahat. Wu Qingyu menatap Lin Luo. Jangan lihat aku. Lin Luo melotot dan berbisik, aku baru datang 5 atau 6 hari, mana tahu mereka masih di tempat lama, lagi pula ada satu grup jauh sekali. Dan Pulau Xuanyu begitu besar, tanpa peta atau pemandu, aku tidak tahu arah. Benar juga. Wu Qingyu menghela napas, membuang niatnya. Jangan ikut campur, tidak baik. Lin Luo memperingatkan. Baiklah. Wu Qingyu manyun. Bab 968, Kematian mengetuk pintu. Siang hari, matahari terik tidak hanya membawa panas dan sinar ultraviolet, tetapi juga rasa jengkel. Tidak mau pergi, aku lelah sekali. Zhang Quan duduk terkulai di bawah bayangan, keringat membasahi tubuhnya, rambut pendek menempel di dahi, tetesan mengalir di wajah. Kalau begitu istirahat sebentar. Zhang Ze juga merasa lelah, duduk di samping ayahnya, menengadah ke langit biru, berpikir alangkah baiknya bila ada awan. Zhang Quan terengah bertanya, sudah berapa hari kita berjalan? Aku tidak menghitung, mungkin 6 atau 7 hari. Zhang Ze juga terengah, meski muda, tubuhnya lebih lemah dari ayahnya. HMPH, kalau tahu, aku tidak akan pergi, begitu lama tanpa melihat seekor kelinci pun. Zhang Quan mendengus dingin, wajahnya makin muram. Berhari-hari mereka mencari tempat menetap, berharap ada air dan sumber daya, tapi nasib buruk, tak menemukan apapun. Siapa yang tahu sebelumnya? Zhang Ze manyun. HMPH, keputusan benar-benar tidak bisa dipercaya. Zhang Quan melotot pada anaknya, lalu memejamkan mata beristirahat. Zhang Ze menahan kata, memilih diam. Ia membuka tutup kayu, di panci besi tersisa sedikit air. 2 atau 3 teguk saja. Bibir ayahnya pecah-pecah seakan direkatkan. Zhang Quan terdiam, lalu berkata, beri aku seteguk. Baik. Zhang Ze menyerahkan panci tanpa ragu. Air itu diambil dari genangan, di bawah matahari pasti cepat kering. Haruskah kita terus berjalan? Zhang Ze berkerut. Air adalah dasar kehidupan, salah satu dari 7 zat gizi penting bagi tubuh manusia, mencapai 70% berat badan. Air penting dalam setiap proses metabolisme. Aku tahu. Zhang Ze menghela napas, manusia bisa hidup 3 hari tanpa makanan, tapi tanpa air, kematian cepat mengetuk. Tanpa makanan, lemak masih bisa terbakar, tapi tanpa air tidak mungkin. Ayo. Zhang Quan berdiri. Zhang Ze ragu, lalu menutup kembali, menyimpan tetes terakhir.
semakin sulit bertahan. Sang Kuan melangkah gemetar, tulang tampak di bawah kulit. Mungkin tidak ada lagi peserta di pulau. Zhang Ze menduga. Kita tidak kalah, kita sudah bertahan hampir 300 hari. Zhang Ze manyun, sudah lupa waktu, hanya peduli isi perut. 300 hari lalu bagaimana? Aturan tidak boleh kurang sehari pun. Nada Zhang Kuan dingin. Kita akan bertahan sampai akhir, aku yakin tanpa ragu. Zhang Ze mengepalkan tangan. Haha. Zhang Kuan tertawa dingin, tidak berkata lagi, hanya haus air. Kerisik. Tidak jauh, semak berguncang, membuat mereka terkejut, mata dipenuhi keraguan. Haruskah kita lihat? Zhang Ze cemas bertanya. Amati dulu, kalau itu binatang buas, repot. Zhang Kuan menggenggam tangan anaknya, mengangkat kapak waspada. Sepertinya tidak, semak itu terlalu kecil, kalau ada binatang besar pasti sudah kelihatan. Zhang Ze berkata, semak hanya setinggi pinggang, sekeliling penuh rumput liar, paling menutupi anjing. Baiklah, mari lihat. Zhang Kuan menarik napas dalam, mendekat hati-hati. Kerisik. Belum sempat dekat, semak berguncang lagi, seekor kelinci liar meloncat keluar, lari jauh. Ayah dan anak tertegun, lalu mata mereka bersinar seperti serigala lapar, berteriak, kejar. Mereka lupa lelah, buru-buru mengejar. Krek krek krek. Dahan mengenai wajah dan kaki, rasa sakit diabaikan. Lebih 10 menit berlalu. Huf huf. Zhang Kuan berhenti, terengah, melihat kelinci lenyap ke semak tebal. Ayah, di mana kelincinya? Zhang Ze tiba, wajah makin muram. Itu bersembunyi di depan. Zhang Kuan menunjuk, terengah, tenggorokan panas bagai api. Ayah, tidak apa-apa. Minum dulu. Zhang Ze mendesak, membuka tutup panci untuk memberi. Tapi terlihat panci kosong, air tumpah saat berlari. Huf. Kau minum atau tidak, sekarang terbuang percuma. Zhang Kuan berkata lemah, tak mampu memarahi. Aku. Zhang Ze membuka mulut, menatap ayahnya yang pucat, menelan kata sia-sia, tak tahu harus berkata apa. Bab 969, tidak bisa menolak. Baiklah, mari coba tangkap itu. Zhang Kuan berkata gugup, hati-hati, mungkin ada ular di rumput. Zhang Ze langsung menjawab, tapi dalam hati dia berpikir, ular juga tidak apa-apa, meski dagingnya sedikit, lebih baik daripada tidak ada, asal jangan berbisa. Dia maju, menebas rumput dengan kapak, lalu tiba-tiba mundur 2 langkah. Ada apa? Zhang Ze bertanya ragu dan maju melihat. Sungguh? Kerutan di mata Zhang Kuan menegang, dengan keterlambatan ini kelinci sudah lama kabur. Ayah, kelinci tidak ada di sini. Zhang Ze berkata marah. Dengan caramu, aneh kalau ada. Zhang Kuan menegur, anaknya mungkin pandai belajar, tapi kurang naluri bertahan hidup. Ayah, kenapa? 863, berbunyi begitu? Zhang Ze bertanya bingung. Dia menghela napas, seakan menua setahun, lalu berkata, ayo pergi, jangan buang waktu, cari air dulu. Tidak berburu lagi? Zhang Ze bertanya pelan. Sudah lari, bagaimana menemukannya? Zhang Kuan merasa dadanya sakit karena marah. Baik, jangan marah. Zhang Ze buru-buru menenangkan. Cepat atau lambat aku mati karena marah olehmu. Zhang Kuan berkata keras. Wajah Zhang Ze menggelap, bergumam, tidak separah itu. HMPH. Zhang Kuan mendengus, melirik, lalu berjalan lagi. Ayah, lewat sini, di sana menanjak, peluang menemukan air kecil. Zhang Ze mengingatkan, dia juga tahu air mengalir ke bawah. HMPH. Zhang Kuan berhenti, mendengus lagi, lalu dengan tenang mengubah arah. Begitu galak, apa menopause dini? Zhang Ze bergumam. Apa yang kau katakan? Zhang Kuan berhenti. Tidak, aku bilang hari ini pasti menemukan air. Zhang Ze cepat melambaikan tangan, tak mau dimarahi. HMPH.
Sang Kuan mendengus lagi. Zhang Ze terpaksa mengikuti diam, perjalanan sunyi. Waktu berlalu, matahari condong ke barat, sore hari. Istirahatlah, aku tidak kuat lagi. Sang Kuan terengah, keringat membasahi tubuh, bibir pucat. Aku tidak mau memukulmu, tapi lebih baik diam. Sang Kuan berkata sambil tertawa marah. Zhang Ze pura-pura mengunci mulut. HMPH. Sang Kuan duduk di batu. Begitu pemarah. Zhang Ze pikir, pusing, kaki lemah, sudah ingin menyerah. Kau berpikir menyerah? Sang Kuan bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Zhang Ze cepat menjawab. Jangan menyangkal, pikir siapa ayahmu, sejak kecil aku tahu apakah kau menarik kotoran atau urin. Perumpamaan macam apa itu? Zhang Ze tak bisa membantah. Dia tersenyum pahit. Ayah, mari bicarakan ini di rumah. Kalau langsung bagaimana? Sang Kuan melotot. Dia terdiam, merasa masuk akal. Dengar, jangan pernah berpikir menyerah, kecuali kita berdua pingsan. Kalau tidak mustahil, buang pikiran itu. Dia berkata serius. Mengerti? Zhang Ze menjawab, lalu melihat sekeliling. Ah, tanah di depan lembab, pasti ada sumber air. Matanya berbinar. Dia segera berlari, jongkok menyentuh tanah lembab. Cium dulu, mungkin urin hewan. Sang Kuan mendekat. Tidak mungkin. Zhang Ze meringis, hewan apa bisa kencing sebanyak itu? Ayo lihat ke depan. Sang Kuan mengikuti tanah lembab. Zhang Ze cepat mengejar, penuh harapan. Beberapa menit kemudian, muncul sungai kecil, air jernih membuat mereka bersemangat. Gluk-gluk. Zhang Ze langsung meneguk, tenggorokan terbakar, siapa peduli merebus air. Segar sekali. Sang Kuan menghela napas, mencedok air untuk mencuci muka, menghapus keringat. Akhirnya ada air. Zhang Ze duduk di tepi, mengusap mulut, lalu melihat sekitar. Tempat ini rendah, air menyembur, membuat tanah basah. Tidak buruk di sini. Zhang Ze berkomentar. Ya, ada air pasti ada mangsa, lebih baik dari rawa. Sang Kuan mengangguk, menyusuri tepi sungai. Ayah, apa yang kau lihat? Zhang Ze bertanya. Melihat ada jejak hewan atau tidak, kalau hanya air tanpa mangsa, sia-sia. Sang Kuan menjelaskan. Kalau begitu aku ke seberang. Zhang Ze berdiri. Dia melirik, tidak ada batu, jadi mundur, berlari dan melompat. Tidak apa-apa. Zhang Ze berkata, tapi jatuh ke sungai. Biur. Uhuk-uhuk. Dia berdiri susah payah, basah kuyup, air sampai paha, malu. Sang Kuan tak berkata. Apa-apa. Tidak ada tenaga. Zhang Ze tersenyum pahit, hanya sarapan pagi, kini lapar, haus, setelah berjalan seharian, tak ada tenaga. Bab 970, Babi Hutan di Bawah Tubuh. Truong Toan berkata dengan pasrah, cepat bangun, jemur dulu pakaian sampai kering, lalu masak sedikit makanan, hal lain kita rencanakan setelah makan. Hanya bisa begitu. Truong Cap susah payah naik dari sungai, cepat melepas bajunya dan memeras kering. Aku akan mengumpulkan kayu, kau cuci sayuran liar. Truong Toan membawa kapak bersiap keluar. Ayah, hati-hati. Truong Cap buru-buru berteriak. Kerisik-kerisik. Tubuh Truong Cap menegang, perlahan menoleh ke semak. Kerisik-kerisik. Semak bergoyang, lalu seekor babi hutan kecil keluar, tertegun. Adegan aneh, manusia dan babi saling menatap, seakan menilai. Babi hutan. Truong Cap langsung bereaksi, menerjang tanpa pikir. Oh. Babi kecil menjerit, berbalik hendak lari. Tetaplah. Truong Cap membungkus babi dengan bajunya, menekannya di bawah tubuh. Ayah, cepat kembali. Ia berteriak keras. Ada apa? Dari jauh terdengar suara cemas Truong Toan. Aku menangkap makan malam, cepat bantu. Truong Cap berteriak, wajah penuh gembira.
Di seberang gunung An Hening, lalu terdengar suara Truong Toan. Makan malam? Babi hutan, seekor babi kecil. Truong Cap menjawab. Benarkah? Aku segera datang. Suara Truong Toan jelas gembira. Oh. Babi kecil menjerit ketakutan, tubuhnya kecil seperti corgi berkaki pendek, terbungkus pakaian, tak bisa lari. Tak lama, Truong Toan kembali, sosoknya tampak berlari cepat. Di mana? Di mana babinya? Ia terengah. Di ruang obrolan, penonton meledak. TSK, babinya di bawah dia. Hati-hati, internet bukan tanpa hukum, aku curiga kau menyetir. Kalimat itu membingungkan, anak muda harus hati-hati. Aku serius, aku mau lihat. Tidak, kau tidak mau. Tidak, aku rasa iya. Tahan, aku segera datang. Truong Toan berteriak, menyingsingkan celana untuk menyeberang. Biur. Pukul dulu. Truong Cap cepat berkata. Minggir. Truong Toan mengangkat kapak. Kelopak mata Truong Cap berkedut, spontan melepaskan. Bang! Dengan suara berat dan jeritan babi, seketika sunyi. Di tanah tergeletak babi kecil, kepalanya berdarah, sang ayah menghela napas lega, babi mati. Kekuatan ini? Mulut Truong Cap berkedut, sekali pukul membunuh babi kecil? Haha, aku bilang, serahkan babi pada yang berpengalaman, kau tak percaya. Truong Toan tertawa bangga. Ya, sangat hebat. Truong Cap tersenyum pahit, hanya babi kecil, siapapun bisa. Berhenti menjilat, cepat kumpulkan kayu, aku urus babi. Truong Toan manyun, mengangkat babi ke tepi sungai, bergumam, meski kecil, cukup 2 atau 3 hari. Truong Cap menepuk tangan pasrah, tak mendapat dorongan. Ia berbalik kumpulkan kayu, ayahnya mengolah babi, keduanya tersenyum, lega, daging berarti harapan bertahan. Semoga keberuntungan lebih baik. Gumam Truong Cap. Di tempat lain, di bawah sungai wisata, Hak Hang dan Tran Chi Hai mencuci wajah. Biur. Tran Chi Hai mencedok air dingin ke wajah, segar, panas hilang. Huhuhu. Air belum mendidih. Hak Hang mengernyit. Tidak apa, hanya seteguk. Tran Chi Hai melambaikan tangan, ini air sungai, tidak masalah, tenang. Hak Hang diam, sudah menasihati, kalau ada masalah bukan salahnya. Sungai kecil ini sulit dicari. Tran Chi Hai jongkok, sejak tinggalkan bukit mereka mencari sungai, awalnya ikuti jejak, lalu tersesat. Entah hoki atau tidak, akhirnya temukan sungai, tapi buang banyak waktu. Lanjut jalan? Hak Hang ganti topik. Tidak, hampir gelap, bermalam di sini, besok lanjut. Kata Tran Chi Hai. Baik. Hak Hang mengangguk, mengeluarkan panci besi untuk merebus air. Entah di mana Sop Hong. Tran Chi Hai manyun, sudah terbiasa diamnya Hak Hang, bicara terasa hambar. Hak Hang tetap diam. Menurutmu kita di hulu atau hilir perkemahan Sop Hong? Tanya Tran Chi Hai. Hilir. Hak Hang berpikir lalu menjawab. Tran Chi Hai mengangguk, aku juga rasa begitu, besok kita ke hulu. Bab 971, Transformasi Hidup. Larut malam, Mao Chao bersandar di pangkuan Van Han, menikmati belayan lembut di bulunya. 30.000. Liu Yetu meletakkan ubin mahjong di meja. Trio. Sop Hong melihat ubinnya lalu memainkan satu. Haha, tidak percaya diri? Sop Hong tersenyum pada Liu Yemong. Dia takut kalah. Bisik Liu Yetu. Liu Yemong menegang dan membantah. Bukan, hanya saja Sop Hong terlalu kuat, aku belum pernah melihatnya kalah. Sop Hong pernah kalah sebelumnya. Kata Van Han lembut. Tapi itu karena dia sengaja mengalah. Gumam Liu Yemong, masih mengingat ronde itu. Terima kasih. Kata Saudarin Han. Sama-sama. Lin Lo tersenyum, matanya melirik ubin di meja dengan percaya diri. Kakak, lihat tapi jangan bicara. Ngotin Nguyat menyipitkan mata.
Aku tidak mau tampil. Dia mengangguk, tahu bahwa yang kalah harus tampil. Lin Lo tertawa, untukmu itu mudah, cukup bernyanyi. Terlalu mudah, mereka tidak akan membiarkan aku lepas. Tegas Ngotin Nguyat. Hihi, tidak akan terlalu sulit, mungkin menulis terbalik atau membelah durian dengan tangan. Kalau tidak ada durian, ya kelapa. Kata Liu Yemong sambil mengedip. Aku rasa lebih mudah memecahkan kepalamu. Ngotin Nguyat meringis, ingin memberinya pukulan. Kepalaku, berani? Dengan latihan kakakku, aku sudah kuasai kepala besi, kau tidak bisa memecahkannya. Sombong Liu Yemong. Mau aku coba? Tanya Sopong hangat. Lebih baik jangan. Liu Yemong menarik kepalanya, tahu kekuatannya bisa membuat kepalanya mekar. Hahaha. Fan Han dan yang lain tertawa. Bibir Liu Yetu berkedut, adiknya makin nakal, tapi menyenangkan. Sekarang giliran siapa? Tanya Ngotin Nguyat, pemenang belum ditentukan. Tin Nguyat, giliranmu. Ingat Lin Lo, dia, saudari Liu dan Sopong satu meja, sisanya meja lain. Baiklah, aku ambil. Ngotin Nguyat mengangguk, mengambil satu lalu buang satu. Aku punya firasat kali ini akan. Kata Liu Yemong misterius. Menang sendiri. Sop Hong mendorong ubinnya dengan tenang. Wajah Liu Yemong menggelap, dia kalah. Ampunilah aku. Katanya sedih. Nanti lakukan yang sederhana saja. Kata Ngotin Nguyat riang. Benarkah? Apa pertunjukannya? Tanya Liu Yemong gembira. Hancurkan batu besar dengan dada. Senyum Ngotin Nguyat. Liu Yemong tertegun, tertawa pahit, lebih baik membelah durian. Tidak ada durian, tapi bisa coba kelapa. Goda Ngotin Nguyat. Kakak Tin Nguyat. Liu Yemong kembali tampak sedih. Uhuk, jangan lihat aku, bukan aku yang menang. Ngotin Nguyat menahan tawa, menunjuk Sop Hong. Benar-benar sia-sia aktingku. Dengus Liu Yemong. Menelan pedang? Sop Hong bercanda setengah. Lebih baik biarkan aku mengubah kehidupan. Liu Yemong melotot. Haha, kalau bisa, lakukanlah. Sop Hong tertawa. Mengubah kehidupan mudah, beri aku 10 bulan, aku janji bisa. Sumpah Liu Yemong sambil menepuk dada. PFFT. Liu Yetu menyemburkan teh, kaget. 10 bulan tidak cukup, kau juga butuh seorang pria. Ngotin Nguyat tersenyum nakal. Di meja lain, Nhan Hungok bertanya heran. 10 bulan, kenapa? Kau masih kecil, jangan banyak tanya. Nhan Tan Ngok buru-buru menahan. Bibir Nhan Tan Ngok berkedut, apa adiknya paham? Kau berani bilang apa saja. Sop Hong menggeleng. Menunggu 10 bulan demi pertunjukan tidak layak. Liu Yetu mengerutkan kening dan mengetuk kepala adiknya. Memukulku lagi. Liu Yemong manyun sedih. Aku bercanda. Sop Hong tersenyum pahit. Kalau tidak 10 bulan, ganti saja. Gumam Liu Yemong. Terserah kau. Sop Hong melambaikan tangan, lelucon sudah terlalu jauh. Mudah, aku bisa bernyanyi. Mata Liu Yemong berbinar. Terlalu mudah, ganti. Tolak Ngotin Nguyat. Baik, maka nyanyikan, Kelitrieu. Setuju Ngotin Nguyat, ingin melihatnya. Tunggu, mereka belum selesai. Liu Yemong menoleh ke meja T6 Din. Cepat. Jawab Fan Han tanpa menoleh, dia tak mau nyanyi lagu itu. Segera. Lin Lo mengangguk, keempat pemain hampir sama, tinggal keberuntungan. Fan Han menghela napas dan menurunkan ubinnya. Sepertinya Dewi. Keberuntungan ada di pihakku. Jadi yang kalah adalah Enam Din. Mata Ngotin Nguyat jatuh pada T6 Din, wajah penuh antusiasme. Bab 972, T6NH malu. Kakak N6NH, mau tampilkan pertunjukan apa? Tanya Fan Han lembut. Apa saja boleh. T6NH menekan bibir, mata hitamnya tampak agak canggung.
Liu Yemeng mengerutkan kening dan berkata, "Hehe, mau lakukan trik perubahan hidup?" "Jangan ganggu," jawab Liu Yetu tak berdaya. "Sedikit saja." Liu Yemeng tersenyum miring. "Benar, aku tak berdaya denganmu," kata Liu Yetu setengah tertawa setengah menangis. "Bernyanyi, atau bertarung?" pikir lalu berkata T6NH. "Ah, kakak N6NH juga bisa bernyanyi?" tanya Van Han kaget. "Sedikit." T6NH mengangguk. "N6NH bernyanyi cukup baik," komentar Ngotin Nguit. "Bagus, lagu apa yang akan dinyanyikan?" Mata gadis-gadis bersinar, sang dewi dingin ingin bernyanyi. Tiba-tiba di tengah, T6NH memilih tanpa ragu. Di ruangan, penonton meledak komentar. "Dewi bisa bernyanyi? Aku baru tahu, tak pernah dengar dia sebelumnya. Bukan hanya bernyanyi, dia jarang bicara. Luar biasa, camilan siap. Aku juga siap, sangat bersemangat. Ayolah, hanya satu lagu, mengapa tegang? Ah, hati-hati pria, jangan terbuai. Cepat, siapa bernyanyi dulu?" tanya Espong penuh harap. "Aku." Liu Yemeng angkat tangan bersemangat. "Yemeng, kau ingat semua lirik?" tanya tiba-tiba Ngotin Nguit. Meski penyanyi, jika diminta menyanyikan lagu gelisah dia akan bingung, bukan hanya melodi atau nada tinggi, terutama napas dan lirik. Dan Ngotin Nguit tidak ingat liriknya. "Kurasa ingat, dulu sering bersenandung, akan temukan rasanya," jawab Liu Yemeng santai. Ngotin Nguit ragu, "Baiklah, mulai." Ehem. Liu Yemeng berdehem, berhenti 3 detik lalu mulai. "Ah ah ah. Ah 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 aduh. Ah tidak ah tidak ah tidak." Bibir Ngotin Nguit berkedut, nyanyian lucu dan nyaring ini, benarkah gelisah? Van Han menggenggam tangan Espong, bibir terkatup, wajah seperti menahan tawa. Bahunya bergetar menunjukkan perjuangan. "Ini..." Han NHNGC terpana, sejenak tak bisa bicara. "Ah. Ah Nhanha. Ahi ahi ahna." Liu Yemeng bernyanyi lupa diri, bahkan berisyarat. Bibir T6NH juga bergerak, tak tahu harus berpikir apa. "Lain kali jangan biarkan Yemeng bernyanyi," bisik Espong. "Ya, aku juga merasa begitu," angguk Van Han. "Ahi ahi ah." Liu Yemeng memerah, memaksa bagian akhir. "Biar Espong menilai." Ngotin Nguit menyerahkan masalah. "Batuk, aku akan sebut seterkejut bertemu peri," kata Espong serius. "Ah, jadi hebat?" tanya senang Liu Yemeng. Lumayan," jawab bersalah. "Jadi, bisa tampil dengan Tin Nguit nanti?" tanya Liu Yemeng berani. "Mungkin," pikir Ngotin Nguit, dia ingin terkenal. Liu Yetu menepuk bahunya sambil tertawa. "Jangan mempermalukan diri, tahu batasmu." "Apa?" Jelas Espong bilang bagus. Liu Yemeng manyun. "Baik, sekarang biar kakak N6NH bernyanyi." Van Han cepat ubah topik. "Ya, aku sangat menunggu." Liu Yemeng ikut. "Baik." T6NH mengangguk, berdiri lalu bernyanyi. Tiba-tiba di tengah, langit bumi gelap, dunia bisa hilang. Suaranya mantap, memikat, seketika membungkam semua, seolah lagu dibuat untuknya. Bagus sekali. Mata Van Han bersinar, manis tak terduga. Ada kemajuan, gumam Ngotin Nguit, bukan pertama kali mendengarnya. Hebat, bisa bela diri dan bernyanyi, kata Han NHNGC bersemangat, mata berbinar, menarik tangan kakaknya. T6NH perlahan menutup mata, suara mengalir, "Jika langit bumi ini akhirnya hilang, aku tak mau kenangan tanpa dirimu." Lagu tidak panjang, tanpa musik cepat selesai. T6NH membuka mata, wajah cantiknya memerah, malu atau karena nyanyi. Klap klap klap. Di dalam kabin semua bertepuk tangan, pujian tulus, sangat indah. Bernyanyi sangat baik. Espong pertama angkat tangan. Malu? Ngotin Nguit memeluk bahunya menggoda. "Dewi kita malu?" "Tidak, tapi telinganya merah." Ngotin Nguit menggoda lagi, mencolek telinganya. "Tidak."
T6. NH berbalik. T6 NH menekan bibir. Mau bernyanyi lagi? Tanya Van Han tertawa. Tidak, jawab cepat T6 NH. Baik, aku mandi dulu. Ngotin Nguyen meregang. Ayo. Hehe, bersama. Bab 973, mengantarmu pergi. Matahari pagi masih bersinar terang. Hari ini cuacanya cerah, semuanya terlihat indah. Van Han bersenandung, membawa perlengkapan cuci kembali ke gubuk kayu. Dia yang pertama bangun, memulai rutinitasnya, mencuci pakaian, menyiapkan sarapan, dan memberi makan hewan peliharaan. Selamat pagi. Ngotin Nguyen juga datang, duduk di ranjang untuk menyapa. Pagi. Van Han menjawab pelan. Tidur sangat nyenyak. Kakak beradik Nhan dan kakak beradik Liu juga bangun, meregangkan tubuh. Kita selangkah lebih dekat meninggalkan Pulau Huyen Nguyat. Liu Yetu berbisik. Nhan Tan Ngok mengangguk. Ya, sekarang hanya menunggu waktu berlalu. Santai saja, terburu-buru membuat salah, semakin memikirkan takdir, semakin lambat waktu terasa. Sop Hong membuka mata, meski dia sudah terbangun saat para gadis bangun. Itu benar, tapi jika ada yang dikerjakan, waktu akan cepat berlalu. Ngotin Nguyet berkata jelas. Kalau begitu cuci muka, setelah sarapan kita jalan-jalan. Sop Hong berkata lembut. Hehe, baik. Liu Yemong mengangkat tangan, lalu mengambil barang-barangnya dan berlari menuruni tangga. Dia tidak bisa diam. Liu Yetu menggeleng dengan senyum pahit, lalu ikut turun. Waktu berlalu perlahan, setengah jam kemudian semua duduk mengelilingi meja kayu, memegang mangkuk untuk sarapan. Sop Hong, mau kemana nanti? Pantai, gunung atau jelajahi hutan? Liu Yemong bertanya tak sabar. Kalian putuskan, anggap saja jalan-jalan. Sop Hong memberi mereka pilihan. Pantai, hutan, gunung, latihan bela diri. Mereka saling memandang lalu tertawa. Sop Hong, biar kamu yang memutuskan. Van Han menendangnya pelan. Kalau begitu ke hutan saja, mungkin kita akan menemukan hal baru. Sop Hong menjawab setelah berpikir. Baik. Para gadis setuju, maka lebih cepat. Apakah kita akan pulang malam ini? Nhan Tan Ngok bertanya. Tidak pasti, mungkin malam ini, mungkin besok, atau lusa, tidak masalah. Sop Hong tersenyum. Kalau begitu kita keluar 2 hari. Dia memutuskan. Ya. Para gadis menyetujui, mereka sudah pernah melakukannya, dan semuanya baik-baik saja. Kalau pulang harus bersih-bersih. Van Han menghela napas, mau Chow tahu ke toilet, tapi Tui Hoa dan Nina tidak. Lebih baik lepaskan mereka, toh mereka sudah terluka. Liu Ye mau menyarankan. Apa kamu rela? Sop Hong terkejut. Van Han berkata serius. Aku rasa itu benar, membiarkan mereka terus di gubuk membuat instingnya lemah. Saat kita tinggalkan pulau, apa yang akan mereka lakukan? Beberapa adalah spesies dilindungi. Setelah lomba tidak bisa dibawa, kecuali ada dukungan kuat. Kalau begitu lepaskan? Sop Hong menatap para gadis. Ya, lepaskan. Nhan Hungok mengangguk. Bagaimana dengan kelinci? Liu Yetu bertanya pelan. Aku tidak keberatan. Dia mengangguk. Kalau begitu lepaskan saja, gubuk ini tidak bisa menahan mereka, mungkin nanti mereka akan kembali seperti Chow dan... Sop Hong tersenyum. Chow dan sudah lebih dari sebulan tidak kembali. Van Han manyun, dia masih suka hewan pertama itu. Mungkin dimakan. Liu Yemong bergumam. Dai Bak juga lama tidak ada. Liu Yetu berkata. Langit tinggi laut luas, biarkan burung terbang. Sop Hong berkata pelan, dia tidak pernah berniat menyimpan Dai Bak dengan daging asin. Daging segar lebih enak. Tui Hoa, aku mengantarmu. Liu Yemong bernyanyi main-main. Semua tertawa tak berdaya. Di luar semak berduri, Van Han meletakkan Ninha di bawah semak. Tui Hoa, kamu juga bebas.
Liu Yemong meletakkannya dengan enggan, mendorongnya ke arah hutan. NK Box. Mau Chao, kamu juga boleh pergi. Han Hungok menurunkannya, cakar kecil melepaskan jaketnya. 3 hewan itu saling memandang, lalu Ninha melompat lebih dulu dan menghilang. Serigala bermata putih. Liu Yemong menghela napas. Kamu juga, pergilah. Fan Han menatap Mau Chao, hanya dia yang tersisa. Ah, kamu tidak pergi? Matanya berbinar, dia cepat memeluknya, kalau tidak celana kainnya sudah sobek. Gadis itu menatap Sopong. Kalau begitu tetaplah menemani si kasar. Sopong tertawa, baru saja mengusir si kasar, tidak menyangka malah jadi bergantung. Sekarang dia berbaring di depan kandang kelinci berjaga. Hehe, Mau Chao paling lucu karena tetap tinggal. Han Hungok mendekat dan mengelus kepala berbulu kecil itu. Baiklah, sarapan dulu baru bicara lagi. Sop Hong bertepuk tangan. Baik. Para gadis menjawab. Kebun binatang kecil itu kini berkurang. Hanya tersisa kelinci liar, anak rusa, burung dan Mau Chao, tapi nasib mereka berbeda. 2 pertama untuk cadangan makanan, 2 terakhir hewan peliharaan, dari namanya saja sudah jelas. Bab 974, hal yang paling menakutkan. Ayo, mari kita tutup gerbang. Liu Yimeng menggendong bambu kecil dan keranjang, berdiri di dekat pagar berduri di samping gerbang. Terima kasih. Yun Han ditarik keluar dari perkemahan oleh Su Feng, lalu Wu Tingyue dan yang lain juga keluar. Kriit. Dengan suara nyaring, gerbang tertutup rapat. Sekarang kemana? Liu Yimeng bertepuk tangan, suaranya terdengar bersemangat. Ke sana. Su Feng menunjuk ke barat laut. Kau adalah rumput hijau di musim semi, burung terbang di musim gugur, cinta yang deras seperti ombak. Wu Tingyue bernyanyi pelan, itu lagu baru yang dia tulis, hampir sebaik 867. Di ruang siaran langsung, penonton memenuhi layar dengan komentar. Ah, Dewi Tingyue punya lagu baru, terdengar luar biasa, kalau rilis album pasti ku beli. Hei, jangan bandingkan Dewi Tingyue dengan penyanyi kelas rendah. Mereka tidak selevel. Kudengar dia akan bekerja sama dengan Su Feng untuk lagu baru, benarkah? Dengan Su Feng? Tidak mungkin, kenapa? Hanya karena Su Feng tampan, suaranya enak, dia perhatian, bisa masak, dan tahu banyak hal. Su Feng, nyanyilah sedikit. Wu Tingyue tiba-tiba berkata. Aku, sebaiknya tidak. Su Feng menjawab pelan. Harus, karena lagu ini separuh milikmu. Wu Tingyue berkata tulus. Baiklah. Su Feng tersenyum pahit, berdeham, lalu mulai bernyanyi. Kau adalah es krim di musim panas, kantong tidur di musim dingin, obor yang menyala di malam gelap. Biarkan aku menjadi sandaranmu di alam liar, benteng hangatmu, untuk menikmati hidup indah bersama. Suara Su Feng tenang dan magnetis, membuat orang larut tanpa sadar. Setelah beberapa menit, dia menutup mulut. Tepuk-tepuk-tepuk. Para gadis bertepuk tangan, wajah mereka penuh kekaguman dan takjub. Sungguh luar biasa, Su Feng benar-benar menyembunyikan bakatnya. Nan Qingyu memuji. Lagu ini seperti dibuat khusus untuk Su Feng, terlalu indah. Liu Yimeng memuji dengan cara berlebihan. Hai, Kak Tingyue, tuliskan aku sebuah lagu juga. Liu Yimeng berkata, menggenggam tangan Wu Tingyue dan menyenggol bahunya. Uhuk-uhuk, kalau ada waktu akan kutulis. Wu Tingyue batuk, tapi dalam hati berpikir apakah ada lagu yang cocok untuk orang Sumbang. Yimeng, jangan ribut lagi. Liu Yizu menegur, dia tahu betul level adiknya, menulis untuknya pasti berantakan. Hai, Kak Tingyue sudah setuju. Liu Yimeng membuat wajah konyol pada kakaknya. Liu Yizu menyipitkan mata mengancam. Mau dipukul? Liu Yimeng langsung bernyanyi keras. Ayo, mari bahagia, karena kita punya banyak waktu. Ayo, mari mencinta, karena kita punya banyak kebodohan gila. Ah, gatal. PFFT. Wu Tingyue tak tahan tertawa. Teringat acara hiburan di mana seorang sumbang juga menyanyikan lagu ini, mereka bisa bertarung. Lagu apa ini? Nan Ruyu bertanya penasaran. Gatal?
Qi Weiting berkata pelan. Benarkah dinyanyikan seperti ini? Nan Ruyu menatap Liu Yimeng. Hai, itulah kenapa enak didengar. Liu Yimeng berkata dengan bangga. Buruk. Liu Yizhu menyiramkan air dingin pada adiknya. Liu Yimeng manyun dan berteriak. Apa? Jelas-jelas enak. Sungguh menakutkan. Jantung Wu Tingyue berdetak cepat, merasa hal paling menakutkan di dunia adalah orang sumbang percaya dirinya bernyanyi bagus. Hati-hati langkahmu. Su Feng memperingatkan dari depan. Daerah ini baru bagi mereka, jadi tidak tahu apa yang akan ditemui, harus hati-hati. Krot. Su Feng dengan tenang mengayunkan parang, membersihkan tanaman merambat dan cabang yang menghalangi jalan. Su Feng, di sini ada herbal, apakah kita gali? Liu Yimeng berseru. Rumput lidah ular, sebidang besar. Liu Yimeng berkata polos. Rumput lidah ular, tidak perlu digali, di kabin masih banyak. Su Feng menggelengkan kepala. Baiklah. Liu Yimeng harus mengikuti. Tak lama kemudian, dia menemukan sebidang rumput lain, tapi karena masih banyak di gudang, dia hanya menggali sedikit untuk sayur makan siang. Liu Yimeng bergumam. Banyak herbal, kenapa tidak ada buah liar? Ah, banyak belimbing. Yun Han berseru. Su Feng dan Yun Han berhenti, di depan mereka ada pohon. Belimbing tinggi, dengan aliran kecil keluar dari batu. Tempat ini penuh batu, apakah dulu ada longsor? Liu Yimeng berhenti, melihat batu berserakan di sekitar, dan aliran kecil keluar dari celah batu. Pohon belimbing tumbuh di samping aliran, akarnya tertekan batu, cukup pijak batu bisa memetik buah dengan mudah. Benar-benar banyak belimbing. Wu Tingyue mendongak, melihat pohon penuh buah, meski sebagian besar masih hijau, hanya beberapa kuning, sudah dipatuk burung. Asam sekali. Liu Yimeng memetik satu, mencuci, menggigit, wajahnya langsung mengernyit. Belum bisa dimakan. Su Feng berkata geli, yang terbesar hanya selebar 3 jari, yang terkecil hanya sebesar apel kecil, jelas belum matang. Tidak bisa dimakan, mulut penuh rasa sepat. Liu Yimeng meludahkannya, berkumur dengan air aliran. Bab 975, dia punya pengalaman. Liu Yimeng tampak sedih, tiba-tiba ia minum 2 teguk air lalu bersendawa, berkata, buah yang matang lebih awal sudah dipatuk burung. Sisanya masih mentah, tidak tahu kapan matang. Fan Han menggigit bibir, termenung. Jadi harus menunggu. Espong memetik belimbing, memutarnya dan berkata, paling tidak 1 bulan untuk matang, saat itu juga tidak enak, kurang gizi. Lupakan, mungkin saat itu kita pun lupa. Liu Yimeng bergumam, mengubur setengah buah. Ayo pergi. Espong juga membuang belimbing. Waktu berlalu lambat, 9 orang berjalan sambil mengobrol, kadang bercanda, suasana seperti piknik. Dengan cahaya, harus bekerja. Gumam Espong. Apa? Fan Han menoleh. Tidak. Ia tertawa, menatap langit, kira-kira sore, masih belum ada temuan. Espong, istirahat. Ngotin Nguit mengusap keringat, duduk di bawah pohon. Baik, istirahat sebentar. Ia berhenti, para gadis sudah lelah. Ngotin Nguit menerima tabung bambu, minum dan menghela napas. Ya, kalau ada beruang atau serigala pun lumayan, tapi kosong. Lam El melirik, ada yang benar-benar ingin bertemu beruang. Karena ada Espong. Ngotin Nguit tersenyum lembut. Itu berbahaya. Lam El berkata, kita bukan peserta, jangan buat masalah. Ngotin Nguit diam, berbisik, baik, benar. Espong, lanjut. Fan Han bersandar di sampingnya, baru selesai minum. Ada tempat lebih baik? Ia bertanya. Tidak. Ia tersenyum, menggeleng. Pulau ini tanpa peta atau telepon, semua asing. Tiba-tiba suara aneh, seekor beruang betina berdiri. Apa aku yang memanggil? Pikir Ngotin Nguit. Beruang? Lam El berteriak, ini kali kedua, pertama di kebun binatang. Bagaimana? Ia panik.
Tenang, ada Espong. Liu Yemng pura-pura tenang, hati berdebar. Espong? Fan Han gemetar. Jangan panik. Ia menenangkan, mengernyit melihat beruang, ada yang aneh. Diam, dengar. Han NHNGC gemetar di belakang kakaknya. Perlu bantuan? TN6NH bertanya. Belum, beruang ini aneh. Ia menghentikan. Aneh bagaimana? Mereka ragu. Terlalu besar. Ia menjawab. Dia hamil. Ia batuk. Perutnya sangat besar. Ia jelaskan. Benarkah? Aku tak lihat. Liu Yemeng ragu. Aneh. Ia berbisik, biasanya beruang melahirkan saat hibernasi, musim kawin di musim panas. Beruang kawin di musim semi atau panas, melahirkan di musim dingin, sering kembar. Sekarang musim semi, terlalu awal, tapi ini tampak siap melahirkan. Sangat aneh, mungkin hamil di musim dingin? Han Tan NGC menebak. Mungkin. Ia menggigit bibir. Di musim dingin Pulau Huin Nguit bersalju, beruang mengurangi aktivitas, hibernasi ringan, suhu turun, suara bisa membangunkan. Jadi jangan dekati sarang di musim dingin. Kapan hamil tak penting, beruang hamil sangat galak. Fan Han gemetar. Jangan khawatir. Ia menenangkan. Beruang itu mondar-mandir, kadang berdiri. Kenapa? Ngotin Nguit sadar. Mau makan kita. Liu Yemng berkata keras. Benarkah? Han NHNGC berbisik takut. Jangan takut, kita banyak. Han Tan NGC menghibur. Jangan menakuti dia. Liu Yetu menegur. Liu Yemng bergumam, aku tak menakuti, dia tampak lapar. Haruskah lari? Wajah Han NHNGC pucat, menggenggam kakaknya. Jangan lari, akan marah. Liu Yetu memperingatkan, ikuti Espong, aman, dia punya pengalaman. Di ruang siaran, penonton berkomentar. Mereka berani, bicara santai di depan beruang. Tampak tenang, tapi hati gemetar. Haha, ada rasanya. Meski ada beruang, aku tidak khawatir. Bab 976, Tuan Wang mengajar. Auman. Beruang betina sekali lagi berdiri, buru-buru meraung. Apa? Tampak tidak baik. Han Tan Ngok tegang. Mungkinkah melahirkan? Fan Han menebak. Liu Yetu menggeleng. Tidak mungkin, harusnya kembali ke gua, bagaimana bisa melahirkan di sini? Auman. Beruang itu kembali rebah, menjilat bagian bawah, lalu meraung ke arah Sop Hong dan yang lain. Benarkah akan melahirkan? Liu Yemong terbelalak, tiba-tiba enggan pergi. Ya, seharusnya kembali ke gua. Han Tan Ngok gugup. Apakah kita menghalangi jalannya? Han Hu Ngok bertanya. Ah, tidak mungkin. Liu Yemong terkejut. Mungkin. Sop Hong tersenyum pahit, ia terus melihat ke sini. Mungkin guanya di belakang. Maka mari pergi agar ia kembali. Fan Han menggenggam tangan Sop Hong. Terlambat, sudah mulai melahirkan. Sop Hong berkata pelan. Beruang itu menjilat ekor, menggeram kesakitan, ingin bangkit tapi ragu. Kalau begitu kita harus pergi, menunggu berbahaya. Lam Lo gemetar berkata. Tunggu, ada yang salah. Sop Hong berdiri. Apa yang salah? Gadis-gadis bertanya, Liu Yemong bicara. Ia sulit melahirkan. Sop Hong menyimpulkan. Tentu. Sop Hong tertawa. Semua mamalia bisa kesulitan melahirkan. Fan Han menjelaskan. Kupikir hanya manusia, jarang hewan. Liu Yemong bergumam. Liu Yetu cemas, itu seleksi alam. Fan Han menggeleng. Tidak, banyak hewan, aku lihat jerapah di dokumenter. Mamalia sering mengalaminya, kucing dan anjing juga, kalau tidak kenapa klinik hewan ada bagian kandungan. Ya, aturan kucing mati karenanya.
Lam Lo menambahkan. Kau bantu melahirkan? Ngotin Nguyat bertanya. Tidak, dia posting online, aku hanya suka. Lam Lo berkata. Kau bahkan suka? Ngotin Nguyat mengernyit. Ya, kenapa? Lam Lo membalas. Mungkin Atran tidak suka padamu. Ngotin Nguyat berkata. Ya, aku tidak tahu kenapa. Lam Lo mengeluh. Bibir Ngotin Nguyat berkedut. Kalian begitu santai. Han Hungok berbisik. Tidak apa, ia tidak bisa lari. Liu Ye mau melambaikan tangan. Auman. Beruang meraung kesakitan, menoleh ke belakang. Sulit melahirkan benar? Han Tan Ngok bertanya. Sepertinya. Sop Hong mengangguk. Fan Han bertanya lembut, jika gagal, lalu bagaimana? Jika tak ada bantuan, berdarah hingga mati, induk dan anak mati. Sop Hong menjawab tenang. Kasihan sekali. Fan Han luluh. Induk dan anak mati? T6 Din berkedip. Aku mengerti. T6 Din mengangguk. Jika ia mati, kita bantu? Han Hungok berkata. Kau gila? Han Tan Ngok terkejut, membantu beruang bunuh diri. Benar, kita bukan dokter hewan. Liu Yetu setuju. Tapi jika tidak, ia mati. Han Hungok memerah. Baiklah. Ia menghela nafas. Sop Hong dia memandang beruang berdarah. Auman. Beruang terengah. Aku akan lihat. Sop Hong berkata. Tidak. Fan Han menolak. Tenang, tak apa. Sop Hong tersenyum, menyentuh pipinya. Tidak, kau jangan. Fan Han bersikeras. Aku akan bantu, percayalah. Sop Hong berkata hangat. Sop Hong diam-diam minta maaf pada Tuan Wang, lalu berkata, aku belajar dari video. Fan Han bertanya, kau tonton video melahirkan? Sop Hong batuk, uhuk, aku pernah lihat pelajaran tentang babi. Kau belajar persalinan babi? Fan Han menatap, hentikan alasan. Ia serius, terlalu berbahaya, jangan pergi. Ya, babi bukan beruang, babi tidak makanmu. Liu Yetu memperingatkan. Sop Hong tersenyum pahit, tak bisa bersuara. Auman. Beruang lemah meraung. Ngotin Nguyat mengelus rambut, dulu ia mau makan kita, sekarang kita mau membantunya? Uhuk, jangan asal bicara. Lam Lo batuk, melirik drone, suara itu tak akan terekam. Kenapa menyelamatkannya? Fan Han bertanya. Kau tak merasa kasihan? Sop Hong mencubit pipinya, lalu berjalan ke beruang. Gadis itu tertegun. Bab 977, Operasi Sesar. Sop Hong? Fan Han berseru. Ini benar-benar mencari mati. Ngotin Nguyat mengangkat tangan ke dahinya, tetapi di dalam hatinya semakin tegang. Ini benar-benar berlebihan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat panggil Sop Hong kembali. Han Hungok berkata cemas. Aku juga akan pergi melihat. Liu Yemong berkata dan ingin mengejar. Lebih baik kau diam, jangan menambah masalah. Liu Yetu cepat menahan adiknya. Liu Yemong berhenti, menggigit bibir dan berteriak, aku tidak menambah masalah, aku pergi untuk membantu dan melindungi Sop Hong. Sop Hong masih perlu perlindunganmu? Liu Yetu melirik adiknya, seolah mendengar lelucon. Kalau begitu aku akan jadi asisten. Liu Ye mau mencari alasan lain. Diamlah, jangan ganggu konsentrasi Sop Hong. Liu Yetu berkata marah. Jangan panik, lihat dulu, Sop Hong tidak melakukan hal yang tidak pasti. Fan Han tersenyum paksa. Ya, tidak apa-apa, Sop Hong sangat hebat. Ngotin Nguyat menepuk bahu gadis itu dan menggenggam tangannya. Ya, aku tahu, aku selalu tahu. Fan Han tersenyum paksa, dia selalu membuatku terkejut. Semoga kali ini bukan ketakutan. Lam Lo bergumam. Sop Hong tetap tenang, saat mendekati induk beruang dia melepaskan aura dominannya,
sambil memperhatikan reaksinya. GRR. Induk beruang menggeram rendah, matanya terpejam lalu terbuka, menatap erat Sop Hong. Jangan tegang, aku tidak akan membunuhmu. Sop Hong berkata tenang, daging beruang tidak bisa dimakan, cakar beruang bagus tetapi terlalu merepotkan. GRR. Aura dominan tidak banyak berpengaruh. Sop Hong bergumam. Dia menebak karena naluri keibuan terlalu kuat, ingin melindungi anaknya, atau mungkin induk beruang ini telah melewati intimidasi terbesar. Sop Hong berhenti 3 meter jauhnya, mengamati dengan cermat. Huf. Induk beruang terengah-engah, tenggorokannya mengeluarkan geraman sakit dan waspada. Tidak bisa begini, anak beruang akan mati lemas di perut. Sop Hong berkata pelan. Sop Hong, cepat kembali. Van Han berteriak dari belakang. Tidak apa-apa. Sop Hong melambaikan tangan. Benar-benar, masih begitu keras kepala. Van Han manyun dan menghentakkan kaki, lalu melangkah mendekat. Tapi, Van Han goyah dan berhenti. Sebaiknya, Van Han berkata terengah. Sop Hong menoleh, induk beruang sudah memejamkan mata, tetapi napasnya masih terengah. Harus segera. Sop Hong menahan auranya, melangkah ringan memutari belakangnya. Dia mengerutkan kening, tanah sudah penuh darah, yakin ini kesulitan melahirkan. Lebih baik jangan bergerak. Sop Hong bergumam, lalu menyentuhnya dengan kaki. GRR. Induk beruang mengerang, mencoba bangkit, tapi gagal. Terlalu kurus. Sop Hong menghela napas, induk beruang ini memang tidak besar, tubuhnya ditopang anak di dalam. Mengamati lebih, dia menyimpulkan, sudah setengah bulan tidak makan. Inilah penyebab kelemahannya, hamil tapi tidak bisa menemukan makanan, tubuhnya memburuk. Jangan-jangan anaknya sudah mati dalam kandungan? Sop Hong ragu, kalau tidak, kenapa begitu lemah? Dia melihat sekitar, tidak menemukan apapun yang berguna. Biarkan aku periksa, jangan bergerak. Sop Hong menyingsingkan lengan baju. Dia duduk di samping induk beruang, satu tangan menahan tubuhnya, tangan lain di perut untuk merasakan gerakan. Van Han ngeri, hampir berlari, susah payah menahan diri. Apa yang dia lakukan? Han Hungok bertanya cemas. Pasti sedang memeriksa gerakan anaknya. Han Tan Ngok menebak. Para pengamat menatap kosong ke layar, Hamin setelah lama akhirnya berkata dengan susah payah, Sop Hong ini terlalu berani, lebih menakutkan daripada mencabut gigi harimau. Tenang. Fuong Lam pura-pura tenang, tetapi telapak tangannya basah kuyup, jantungnya berdetak cepat. Keberanian Sop Hong semakin besar, begitu juga mencari mati. Haruskah kita siapkan tim penyelamat? Fuong Lam khawatir. Mungkin tidak, induk beruang itu tampaknya tidak agresif. Fuong Lam terdiam lalu menambahkan, sesuaikan saja. Kalau begitu kita lihat saja, para sutradara akan mengatur. Fuong Lam menarik napas. Dalam-dalam menenangkan diri. Tampaknya para penonton juga sangat khawatir. Fuong Lam menghela napas. Wow, Sop Hong hebat sekali. Apakah dia akan membedah induk beruang? Atau membiarkannya melahirkan? Aku seorang dokter kandungan, bolehkah aku dikirim untuk membantu? Aku tidak percaya padamu, kau hanya merindukan Sop Hong, bukan untuk membantu. Kapan Sop Hong jadi dokter hewan? Adakah yang tidak bisa dia lakukan? Namun segera layar dipenuhi komentar berwarna. Anak muda sekarang benar-benar gila. Fuong Lam menghela napas. Sop Hong menoleh pada induk beruang. Napasnya lemah, hampir mati. Baiklah, karena bosan, aku akan berlatih, hidup atau mati tergantung padamu. Dia bergumam, lalu pergi ke bagian belakangnya. Dia berjongkok, melihat darah di tanah tanpa tahu harus mulai dari mana. Dia fokus, mengingat kembali pengetahuan dalam kepalanya, mencari cepat. Setelah beberapa saat, dia merasa lebih yakin, menarik napas dalam dan melihat bagian belakang beruang, tersenyum. Mau memasukkan tangan? Bab 978, 6 janin. Sop Hong menekan bibirnya dan menoleh ke arah para gadis. Bagaimana? Van Han bertanya keras. Perlu bantuan?
Liu Yemong tampak bersemangat, sudah tidak takut lagi. Tidak apa-apa. Sop Hong menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Apa yang dilakukan Sop Hong? Tatapan tajam Liu Yemong bertanya. Haruskah kita pergi melihat? Tanyanya. Tidak, terlalu berbahaya. Liu Yetu ragu dan menggeleng. Liu Yemong manyun, tidak apa-apa, Sop Hong baik-baik saja, mungkin bahkan bisa memeluk induk beruang. Kau bicara terlalu mudah. Liu Yetu menepuk ringan kepala adiknya, lebih lembut dari sebelumnya. Sepertinya Sop Hong memasukkan tangannya ke dalam. Han Hungok tiba-tiba berbicara, lalu berhenti. Ini lebih berbahaya daripada mencabut gigi harimau. Han Tan Ngok berseru, mengerti maksud adiknya. Ya Tuhan, dia benar-benar berani melakukannya. Ngotin Nguyat berkedip. Sebuah senyum muncul di wajah Te Nam Din. Huhu. Sop Hong menghela napas, perlahan memasukkan tangan, lalu menarik keluar seekor anak beruang yang terbungkus cairan. Ahahah. Anak beruang itu menangis dengan suara lembut, sangat kecil, mata masih tertutup, tanpa bulu dan beratnya hanya lebih dari 600 ke. Anak beruang baru lahir memang begitu, biasanya berbobot antara 200 hingga 600 ke, baru membuka mata setelah 30 atau 40 hari. Tunggu di sana. Dia menghela napas lega, meletakkan anak itu di samping induk, lalu melanjutkan membantu. Dia benar-benar membantu persalinan. Van Han terkejut, melangkah beberapa langkah, tapi menahan diri. Apakah anak beruang itu hidup? Tanya Han Hungok cemas. Sangat baik. Jawabnya, membuat anak itu menangis lagi. Raung. Induk beruang bergerak, berjuang untuk melihat tangan. Jangan bergerak. Dia menenangkan dengan lembut. Tak lama kemudian, lahir lagi seekor anak. Masih tanpa bulu, tangisan lemah, tampak seperti tikus. Sejujurnya, anakmu tidak terlalu cantik. Dia bergumam lalu meletakkannya. Belum selesai, seharusnya masih ada satu lagi. Dia melanjutkan. Apa? Bukankah hanya 2? Liu Yemong terkejut. Itu biasanya, tapi kadang ada 3 atau 4. Jelasnya. Ya, aku melihat di TV, dalam dokumenter tentang beruang hitam, induknya melahirkan 3 anak. Kata Van Han polos. Jadi begitu. Liu Yemong mengangkat wajah. Yang ketiga. Dia menghela napas, lengannya berlumuran darah, tapi berhasil melahirkan yang ketiga. Itu masih hidup, bahkan lebih berat dari 2 pertama, meski jelek tanpa bulu. NK Bos. Seharusnya tidak ada lagi. Ngotin Nguyat berbisik. Bagaimana? Panggil Liu Yemong. 4 anak, pantas saja induknya lemah. Gadis-gadis itu terkejut, lalu terharu. Waktu berlalu, dia melahirkan yang keempat, kondisinya buruk, lebih ringan dari 3 pertama, suara serak. Jika bertahan hidup, mungkin akan selalu diganggu. Dia menghela napas. Kali ini sudah selesai? Tanya Van Han. 5, dia terkejut. 6 sebenarnya. Jawabnya lalu melanjutkan. Raung. Induk beruang mencoba bergerak untuk melihat anak-anaknya. Raung. Tampaknya tahu dia tidak bermaksud jahat, jadi tetap diam. Lebih dari 10 menit kemudian, lahir yang kelima, berbobot lebih dari 400 ke, sehat. 10 menit kemudian, lahir yang keenam, yang terakhir. Kau beruntung, 6 anak dalam satu kelahiran dan semuanya hidup. Dia berdiri dan bergumam. Sekarang bisa mendekat? Tanya Van Han. Bawa daging asin. Panggilnya. Baik. Gadis-gadis itu buru-buru membawa keranjang bambu. Kakak trio yang berani takut? Ngotin Nguyat menggoda. Lam Lo memerah, membalas, aku tidak takut. Kalau begitu ayo. Ngotin Nguyat tertawa, melangkah ke arahnya. Ayo. Lam Lo mengikuti. Anak-anak itu menangis bersamaan. Huf. Induk beruang terengah, banyak menghirup tapi sedikit menghembus, tak berdaya menghadapi mereka. Apakah tanganmu baik-baik saja? Tanya Van Han,
memutari induk untuk berdiri di sampingnya. Tidak apa-apa, itu darahnya. Dia menggeleng. Yemong. Liu Yetu, kulit kepala merinding, buru-buru menarik adiknya. Tidak. Apa-apa, dia tidak bergerak. Manyun. Tetap saja tidak, hati-hati. Dia menegur. Baik, baik. Menyerah. Dia mengambil daging asin dari keranjang dan bertanya, untuk anak-anak atau induknya? Untuk induknya, mungkin bisa menyelamatkannya. Dia menghela napas, jika induk mati, bagaimana dengan anak-anak? Baik. Jawabnya dan dengan hati-hati meletakkan daging di mulut induk. Huf-huf. Induk beruang terengah, berusaha menoleh ke daging. Ada niat tapi tak cukup tenaga. Kenapa dia tidak makan? Tanya Ngotin Nguyet, tetap berdiri jauh, ditarik Lamlo di sampingnya. Bab 979, tendang dia sekali. Sop Hong terdiam lalu menghela napas, tubuhnya tidak baik. Apa maksudmu? Han Hungok bertanya dengan bibir bergetar. Kondisinya terbatas, tidak bisa menyelamatkannya. Sop Hong menjawab tak berdaya. Meski punya pengetahuan dan kemampuan, mereka di alam liar, tanpa peralatan, ia tak bisa apa-apa. Lalu bagaimana dengan anak beruang itu? Tanpa induk, bisa bertahan? Van Han menoleh dan bertanya. Tidak bisa. Sop Hong jujur, anak itu terlalu kecil, tanpa induk tidak mungkin hidup. Kalau begitu kita rawat saja. Liu Yemong berkata polos. Tidak akan hidup, tidak ada syarat. Sop Hong menggeleng. Mereka butuh susu induk sudah mati, dari mana dapat susu, tangkap beruang lain? Lalu bagaimana? Baru lahir, harus mati? Liu Yemong murung. GRR. Induk beruang menurunkan tubuh, napas melemah. Ia merunduk, menaruh anak di bawah perutnya. Bagaimana kalau tim acara menjemput, bawa ke dokter hewan? Ngotin Nguyet usul. Tapi apa mereka mau datang? Van Han cemas. Tunggu sebentar. TE6 Din menjawab, mengeluarkan telepon satelit, mengetik sebentar lalu simpan. Itu saja? Sop Hong mengernyit. Ya, tunggu 2 jam. Ia mengangkat bahu, memeriksa induk lagi, 2 jam mungkin terlalu lama. Anak beruang ini imut. Han Hungok berbisik. Ya, kalau punya bulu lebih bagus. Van Han mengangguk. Huf. Van Han menatap mata induk, tak berdaya. Tenang, anakmu akan baik-baik saja. Induk tak menjawab, hanya menutup mata lelah, napas makin lemah. Kasihan orang tua di dunia. Liu Ye mau menggigit bibir, teringat ibunya di rumah sakit, makin sedih. Akan baik-baik saja. Liu Yetu menggenggam tangan adiknya, ia juga rindu ibu. Ngotin Nguyet berkata riang, Sop Hong, kau yang selamatkan, beri nama mereka. Ya, beri nama, mungkin nanti bertemu lagi. Han Hungok setuju. Sop Hong berpikir lalu berkata, yang sulung beruang besar, kedua beruang 2, sisanya berurutan. Beruang besar, beruang 2, beruang 3, beruang 6? Van Han berkedip. Ya, mudah diingatkan. Sop Hong mencubit pipinya. Terlalu asal, tapi memang mudah. Van Han merona dan mengeluh. Apa harus jadi gadis besar, bodoh kedua, dungu ketiga? Sop Hong tertawa. Tidak, beruang besar dan beruang 2 lebih enak. Gadis-gadis cepat menggeleng, nama itu terdengar bodoh. Aku juga pikir begitu. Sop Hong tersenyum. Cepat cuci darah, nanti sulit. Van Han mengambil tabung bambu, menuang air ke lengan Sop Hong. Ia membiarkan, menatapnya, bibir melengkung. Cantik. Sop Hong memuji. Aku tidak cantik. Han Hungok bergumam. Kau cantik, hanya belum dilihat orang. Sop Hong menenangkan. Han Hungok sebenarnya cantik, hanya bekas luka menutupi, tapi ia percaya dengan pengobatan modern bisa pulih. Terima kasih. Ia merasa lebih baik. Waktu berlalu, hampir 2 jam kemudian titik hitam muncul di langit. Tok-tok.
Suara helikopter terdengar, bentuknya makin jelas. Akhirnya datang. NK Box. Van Han menghela napas. Sayang induk beruang mati. Ngotin Nguyet menyesal, setengah jam lalu sudah berhenti bernapas. Nhan Tan Ngok berkata, tubuhnya lemah. Mungkin sakit, mengandung 6, masa hamil tak seimbang, jadi sulit. Sop Hong menganalisis. Kau bisa jadi dokter hewan. Liu Yetu kagum. Bantu babi melahirkan? Sop Hong tertawa. Bisa, uang juga lumayan. Liu Yetu tersenyum. Haha. Sop Hong tertawa. Tok tok. Helikopter turun, angin merobohkan rumput dan sulur. Baling-baling berhenti, pintu terbuka, turun pria parubaya bersetelan, diikuti staf dan dokter hewan. Pria itu memberi hormat pada T6 Din, Nona. Bawa semua. Ia mengangguk. Ya. Dia menjawab, memerintah, cepat. Baik. Dua dokter membuka kotak hangat, memeriksa anak. Dua ini baik, aman. Yang ini lemah, ringan, perlu perhatian. Bawa dan rawat di sana. Ya, lakukan. Mereka berbisik. Staf tim program mengawasi ketat, menatap Sop Hong penuh curiga. Sop Hong, tatapan orang itu aneh, kita atasi? Liu Yemong berbisik, dagu menunjuk. Apa yang kau rencanakan? Sop Hong tertawa. Menendang sekali tidak melanggar aturan, kan? Ia bergumam. Sudah. Jangan ribet. Sop Hong mengetuk dahinya. Staf melihat adegan itu, wajah makin muram. Bab 980, tubuh tidak sehat. Nona, saya pamit dulu. Pria bersetelan kembali membungkuk hormat pada T6 Din. T6 Din mengangguk lembut. Pria itu mundur 2 langkah, lalu berbalik masuk kabin. Kakak E6 Din, itu anggota keluargamu? Van Han bertanya pelan. Pengurus rumah. T6 Din menjawab lirih. Dibanding Kak Tai, kau punya lebih banyak bawahan. Liu Yemong berbisik. HMPH. Staf acara itu mendengus dingin, berbalik naik helikopter, dan membanting pintu kabin. Ada apa dengannya? Ngotin Nguyet mengangkat alis. Mungkin lagi datang bulan, jadi agak sombong. Liu Yemong berkata tajam. Ngotin Nguyet mengedip, jelas pria itu. Di ruang siaran langsung, penonton membanjiri komentar. Pria itu pasti iri. Iri apa? Aku tidak mengerti. Tentu iri pada Sop Hong, dikelilingi banyak gadis cantik, aku pun iri. Aku malah iri pada Loli, aku ingin memonopoli Sop Hong. Nyonya, anakmu seumuran Sop Hong, jangan berebut. Aku akan beri Ferrari untuk memeliharanya. Gangguan sekali. Tok tok tok. Tidak sia-sia. Van Han menengadah wajah kecilnya dan menghela napas. Beruang betina bagaimana? Nhan Tan Ngok memiringkan kepala ke arah beruang mati. Biarkan kembali ke alam. Sop Hong menjawab pelan. Baik, sekarang kemana? Nhan Tan Ngok bertanya lagi. Maju, cari tempat bermalam. Sop Hong menatap langit, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Baik. Para gadis menjawab, memanggul keranjang, mengikuti Sop Hong. Waktu mengalir, matahari tenggelam, semuanya gelap. Malam ini tidur di sini. Sop Hong berhenti dan melihat sekeliling. Tempatnya datar, tanah penuh daun kering dan rumput liar. Aku bersihkan tanah. Nhan Hu Ngopatu meletakkan keranjang, mengambil sekop, menyapu daun. Siapa ikut kumpul kayu denganku? Sop Hong bertanya. Aku. Liu Yemong mengangkat tangan. Hati-hati. Van Han mengangguk, memberi tali. Aku tahu, tunggu aku. Sop Hong masuk hutan. Ini, batu api. Ngotin Nguyet menyerahkan pemantik batu. Srek-srek. Segera percikan api menyala di daun, mengusir gelap. Kresek-kresek. Jauh lebih tenang.
Ngotin Nguyet menghela napas, melempar daun ke api. Tempat ini suram, sinar matahari pun tak masuk. Lamlo mendongak, dedaunan rapat menutup langit. Nhan Hungok meringkuk, melirik takut, malam hari akan muncul hal buruk? Hal buruk, seperti apa? Liu Yetu melirik. Jangan bicara lagi. Nhan Hungok gemetar. Jangan takut, semua palsu. Fan Han menenangkan. Hehe, mungkin nyata. Lamlo menunduk menakuti. Cukup, jangan takutkan dia. Ngotin Nguyet menegur. Tidak seru. Lamlo mengangkat bahu, membantu membersihkan. Jangan takut, mereka hanya menakut-nakuti, yang benar hanya suku kanibal. Han Tan Ngok menepuk bahu adiknya. Kak, itu penghiburan? Han Hungok mengernyit, kanibal juga menakutkan. Uhuk, abaikan detail. Han Tan Ngok batuk ringan, kemungkinan ada kanibal di Pulau Huyen Nguyet rendah. Han Hungok bergumam, lalu membantu masak malam. Tidak ketemu bahaya? Fan Han bertanya. Liu Yemong menjawab, tidak, sangat baik. Sop Hong mengangguk, lalu duduk. Pasti lapar? Sebentar lagi makan, tahan sebentar. Fan Han tersenyum. Tidak buru-buru, pelan saja. Sop Hong berkata puas. Kelak-kelak. Fan Han merona, memeluk perut, kau tak buru-buru, aku iya. Sop Hong terkekeh, menyentuh hidung. Setelah lebih dari 10 menit, mereka memegang mangkuk keramik dan makan malam panas. Semua boleh, kalian putuskan. Sop Hong berkata. Mungkin pulang, istirahat 2 hari, lalu ke pantai. Han Hungok menyarankan. Pulang, jalan gunung ini bikin punggungku sakit. Lamlo mengeluh, menepuk paha pegal. Kak Kerbau, tubuhmu tidak sehat, aku saja belum lelah. Ngotin Nguyet menegur. Lelah sedikit, tapi belum sakit punggung. Ngotin Nguyet berkata bangga. Benarkah? Aku tidak percaya. Lamlo manyun, memasukkan daging. Pulang untuk pulih. Ia bergumam. Besok pulang, bisa lewat jalur lain, jadi eksplorasi baru. Fan Han menyarankan. Baik. Para gadis setuju.